Assalamualaikum, sahabat channel Lubuak Carito. Kamu tahu, kisah Malin Kundang anak durhaka ini, yang menjadi batu? Apa kamu pernah mendengar, kisah anak durhaka ini? Atau kamu pernah melihat anak-anak durhaka seperti ini? Teganya melupakan orang tua. Sekarang ini juga banyak saya temukan anak-anak dan orang-orang durhaka seperti Malin Kundang ini. Meski ada dan tidak menjadi batu seperti kisah Malin Kundang ini. Menurutku anak-anak seperti itu sudah hampir sama dengan Malin Kundang. Meski tidak ada lagi yang menjadi batu namun sudah cukup mengerikan, kisah nyatanya sama mengerikan dengan kisah Malin Kundang. Ini kisah yang paling mengerikan dan menakutkan di ranah Minang. Kisah ini benar-benar tega banget, pura-pura lupa sama orang tua, padahal Malin ini sudah kaya raya di perantauan. Di Pulau Jawa sayang sedikit saya tidak tahu di mana Jawanya Malin ini merantau. Karena sudah lama, tapi saya tidak pedulilah. Saya hanya khawatir banyak orang-orang yang seperti Malin Kundang ini saya temukan ini juga anak durhaka. Yang jelas Malin ini anak durhaka. Anak durhaka, meski kejadiannya sudah begitu lama, saya hanya khawatir banyak orang-orang yang seperti Malin Kundang ini. Saya juga merasakan sakitnya karena saya orang Minang. Saya tak mau ini terjadi lagi. Sajak Gunuang Barapi Sagadang Talua Itiaklah ada kabar beritanya. Karena kisah nyatanya sangat mengerikan, sehingga masih ditakutkan, dan dirasakan, oleh orang tua-tua di ranah Minang. Banyak orang tua-tua, di ranah Minang yang takut anaknya seperti Malin Kundang, dikutuk jadi batu. Namun banyak juga anak-anak yang seperti Malin Kundang, meski tidak dikutuk menjadi batu, karena sudah banyak dosa dan menyakiti hati orang tua. Saking durhakanya si Malin Kundang ini, dikutuk menjadi batu. Karena Malin Kundang ini sudah malu melihat orang tuanya yang miskin dan tidak mengakuinya itu orang tuanya. Sahabat channel Lubuak Carito, meski kisah cerita ini sudah lama berlalu, dan saya ungkit-ungkit lagi, tujuan saya tak lain hanya untuk memberitahu, apakah kamu pernah melawan kepada orang tuamu, seperti Malin Kundang ini? Atau lebih durhaka daripada Malin Kundang ini? Cukup kamu jawab di dalam hati sanubarimu, di kolbumu. Apa kamu masih punya hati? Tentu kamu bisa menjawab sendiri atau barangkali kamu memang sudah tak punya hati dan pernah juga melakukan. Sebab, banyak hal dosa yang dilakukan, sama besarnya, dengan dosa Malin Kundang kepada ibunya. Meski kamu tidak dikutuk menjadi batu seperti Malin Kundang ini, namun banyak kesamaan dosanya, seperti dosanya Malin Kundang bahkan hal ini. Apakah kamu pernah menipu, mengambil hak orang lain, atau barangkali kamu pernah mencuri, dan korupsi mengambil yang bukan punya kamu? Sebab korupsi ini, caranya sangat gampang. Misalnya ada proyek, bantuan anggaran 100 juta, lalu kamu kerjakan dengan anggaran 50 juta, kamu bikin laporannya tetap 100 juta dengan biaya mengada-ngada. Semua orang percaya. Ternyata uang 50 juta hasil mengada-ngada, dapat untuk kamu ambil untuk makan keluargamu, kamu ambil untuk membangun rumah mewahmu. Hasil korupsi seperti itu kamu lebih durhaka daripada Malin Kundang. Setidaknya, dosamu sama dengan dosa Malin Kundang. Hanya saja kamu tidak dikutuk menjadi batu, seperti Malin Kundang yang durhaka kepada orang tua. Meski kamu tidak dikutuk menjadi batu namun riwayat hidupmu, cukuplah untuk pelampiasan sumpah masyarakat dan membuat hidup takkan tenang. Seperti Malin Kundang hidup kaya raya dalam keserakahan tak ada ketenangan hingga jadi malapetaka murkanya azab Allah wajalla. Karena kamu disumpah oleh masyarakat rakyat, antara sumpah rakyat dan sumpah orang tua. Ini suatu hal yang berbeda, namun saya rasa dosanya mungkin sama. Tanya saja ke ulama. Mana yang lebih besar dosanya? Sebelum bulan puasa ini kamu boleh bertanya kepada para ulama. Mungkin saja kamu telah banyak lupa. Bagaimana cara menghapus dosa? Mungkin selama ini kamu sibuk dengan duniawi. Seperti Malin Kundang kisah di ranah Minang, sudah saatnya untuk mengingat dosa, sudah saatnya untuk berbenah diri. Siapa tahu kamu mati besok hari. Oleh sebab itu, berusahalah untuk berbenah diri, agar dosa-dosamu bisa terampuni, seperti Nasuha, yang telah banyak melakukan dosa di masa hidupnya, namun karena taubatnya benar-benar mengingat dosa, dan memohon ampun sebelum matinya, sehingga antara taubatnya, dan matinya di hari yang sama, siapa tahu kamu juga seperti Nasuha, siapa tahu taubatmu
benar-benar taubat seperti nasuha. Semoga saja sebelum bulan puasa engkau sudah menghapus dosa. Agar dosamu tak semakin besar, cobalah kamu renung-renungkan, dosa apa saja yang telah kamu lakukan. Siapa tahu masih ada pengampunan. Selagi hayat di kandung badan, cobalah saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Agar kamu tidak ada penyesalan jika kamu mati. Siapa tahu kamu tiba-tiba mati. Kalau ajal mati telah menjemput, kamu tak bisa lagi menghapus dosa. Oleh sebab itu cobalah kamu inok-inokkan bana, agar dirimu bersih dari dosa-dosa. Sahabat channel Lubuak Carito, mungkin saja kisah Malin Kundang ini bisa membuat kita berbenah diri. Mungkin saja kisah anak durhaka bisa membuat kita untuk berusaha menghapus dosa. Saya yakin tak ada orang yang mau meniru kisah Malin Kundang ini. Tak ada orang yang mau jadi Malin Kundang ini, jadi anak durhaka kepada orang tua. Namun ketahuilah penyebab dosa itu bukan cuma karena durhaka sama orang tua. Seperti Malin Kundang ini, banyak hal yang mungkin dosanya sama dengan dosa Malin Kundang ini, dan juga kutukan nyatanya. Tidak semua orang berdosa dikutuk menjadi batu. Namun ada yang menderita daripada itu, tersiksa, menderita, tersiksa batin hati merana, dan berujung gila, sakit jiwa, bahkan sia-sia jadi orang kaya. Karena kaya dari hasil korupsi, banyak harta dari hasil mencuri, mabuk dan judi. Jadi lonte menjual diri, semua dosa-dosa yang dilakukan, lebih hancur, lebih hina daripada Malin Kundang, yang telah dikutuk menjadi batu. Mungkin kejadian Malin Kundang ini dalam hitungan detik semua hancur. Semua berubah menakutkan jadi kutukan. Namun kita yang sama pendosa, ada yang jauh lebih menderita, disiksa dengan berlahan, dihancurkan dengan siksaan yang mengerikan, di kandung badan, hidup jadi tak berguna, menanggung siksa, hidup segan mati tak mau, ke siapa engkau mengadu? Setidaknya, dosamu sama dengan dosa Malin Kundang. Apa kamu malu jadi orang miskin dan takut miskin? Seperti Malin Kundang yang malu mengakui ibunya. Karena miskin. Kalau kamu takut miskin hingga tak peduli dengan uang haram hasil curian, kamu sama saja seperti Malin Kundang ini, hanya cara yang berbeda. Cobalah kamu simak baik-baik kisah Malin Kundang ini yang telah durhaka. Benar-benar anak durhaka melupakan orang tua. Apakah dirimu ada merasakan seperti apa yang dirasakan Malin Kundang? Apa hatimu seperti hati Malin Kundang? Ini benar-benar anak durhaka dulunya. Bahkan sama anak-anak Minang generasi Minang juga masih merasakan sakitnya teganya si Malin Kundang dan jadi anak durhaka. Semua orang Minang merasakan sakit ini. Bahkan sehingga masih terasa sakitnya tuh di sini masih terasa oleh orang tua-tua di ranah Minang. Mungkin dia bukan orang Minang yang tidak bisa merasakan sakitnya, atau barangkali orang yang sama hatinya dengan si Malin Kundang anak durhaka yang sudah tak ingat orang tuanya dan melawan orang tuanya, tak ingat tak peduli sama orang tuanya dan sanak saudara-daranya. Apakah kamu seperti Malin Kundang ini? Cobalah kamu renungkan jauh ke lubuk hati yang paling dalam. Saya yakin setiap orang tua di Minang bisa merasakan sakit. Kejadian mengerikan si Malin Kundang jadi batu pada saat itu. Meski sudah lama sampai sekarang masih terasa sakitnya tuh di sini. Sahabat channel Lubuak Carito, kisah Malin Kundang ini benar-benar memilukan dalam sejarah orang Minang. Ketika orang Minang atau generasi Minang yang tidak bisa merasakan kisah pahit Malin Kundang ini, saya khawatir banyaknya generasi yang seperti Malin Kundang ini. Apakah hatimu sudah sama dengan hati si Malin Kundang? Apa kamu telah pernah durhaka sama orang tuamu? Telah bersalah dan melupakan orang tuamu? Jika pernah kamu lakukan, kamu masih bersyukur karena tidak menjadi batu seperti Malin Kundang. Kamu masih bisa bersyukur karena masih bisa merasakan kesalahan seperti yang dilakukan Malin Kundang dari Carito Lubuak Carito ini. Nah, sahabat channel Lubuak Carito, jika ada kamu yang merasa berdosa, yang merasa bersalah, atau kamu merasakan sama melakukan kesalahan seperti Malin Kundang, kamu tidak menjadi batu. Saya rasa kamu masih beruntung. Kamu masih diberikan waktu untuk meminta maaf kepada siapapun kamu bersalah dan berdosa. Berusahalah untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Semoga dosa-dosamu diampunkan. Salah ke manusia, berusahalah meminta maaf. Salah ke Tuhan, berusahalah untuk memohon ampun. Salah ke diri sendiri, berusahalah untuk merungi dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Jika kamu masih mengerti masalah ini, berarti kamu masih punya hati sanubari untuk berbenah diri. Jika kamu tak merasakan ini, mungkin kamu sudah lupa diri. Cobalah untuk berusaha berbenah diri sebelum masuk bulan puasa ini. Nah, sahabat channel Lubuak Carito,
Silahkan berkomentar, sampaikan pendapatmu. Salam kompak selalu. Jangan lupa kamu tunggu carito yang terbaru.